Perkenalkan, nama saya Sheila Tiara Wahe dengan NIM 201420111118, kelas A3 Keperawatan semester 3, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan Leopold. Satu pemeriksaan yang dilakukan saat antenatal care adalah pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan ini terdiri dari 4 tindakan yang masing-masing dilakukan untuk mengetahui presentasi atau kedudukan bagian tubuh janin dalam uterus atau rahim. 4 pemeriksaan Leopold tersebut adalah: yang pertama, Leopold 1, bertujuan untuk menentukan usia kehamilan dan juga untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri atau bagian atas perut ibu. Teknik pemeriksaan: pemeriksa menghadap ke kepala pasien, gunakan ujung jari kedua tangan untuk meraba fundus. Mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri. Yang pertama, apabila kepala janin teraba di bagian fundus, yang akan teraba adalah keras, bundar dan melenting atau seperti mudah digerakkan. Yang kedua, apabila bokong janin teraba di bagian fundus, yang akan terasa adalah lunak, kurang bundar dan kurang melenting. Yang ketiga, fundus kosong apabila posisi janin melintang pada rahim. Menentukan usia kehamilan. Yang pertama, pada usia kehamilan 12 minggu, fundus dapat teraba 1-2 jari di atas simfisis. Yang kedua, pada usia kehamilan 16 minggu, fundus dapat teraba di antara simfisis dan pusat. Yang ketiga, pada usia kehamilan 20 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di bawah pusat. Yang keempat, pada usia kehamilan 24 minggu, fundus dapat teraba tepat di pusat. 5. Pada usia kehamilan 28 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di atas pusat. Yang keenam, pada usia kehamilan 32 minggu, fundus dapat teraba di pertengahan antara processus sigmoides dan pusat. Yang ketujuh, pada usia kehamilan 36 minggu, fundus dapat teraba 3 jari di bawah processus xiphideus. Yang ke-8, pada usia kehamilan 40 minggu, fundus dapat teraba di pertengahan antara processus xiphideus dan pusat, atau lakukan konfirmasi dengan wawancara dengan pasien untuk membedakan dengan usia kehamilan 32 minggu. Yang kedua, Leopold 2, bertujuan untuk menentukan di mana letak punggung ataupun kaki janin pada kedua sisi perut ibu. Teknik pemeriksaan: menghadap ke kepala pasien, letakkan kedua tangan pada kedua sisi perut ibu, raba atau palpasi kedua bagian sisi perut ibu. Menentukan di mana letak punggung ataupun kaki janin pada kedua sisi perut ibu. Yang pertama, bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung, kaku atau tidak dapat digerakkan. Yang kedua, bagian-bagian kecil atau tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk atau posisi tidak jelas dan menonjol. Kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Yang ketiga, Leopold 3, bertujuan untuk menentukan bagian janin, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah menyentuh pintu atas panggul. Teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksa hanya menggunakan satu tangan. Yang kedua, bagian yang teraba bisa kepala, bisa juga bokong. Yang ketiga, cobalah pakai bagian yang teraba masih dapat digerakkan atau tidak. Apabila tidak digoyangkan, maka janin sudah menyentuh pintu atas panggul. Leopold 4, bertujuan untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Teknik pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan menghadap kaki pasien. Yang kedua, dengan kedua tangan ditentukan bagian janin apa, bokongkah atau kepalakah, yang terletak di bagian bawah perut ibu. Mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Yang pertama, apabila konvergen atau jari-jari kedua tangan bertemu, berarti baru sedikit janin memasuki pintu atas panggul. Apabila divergen,
Jarak antara kedua jari pemeriksa jauh. Janin atau kepala janin telah banyak memasuki pintu atas panggul. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pemeriksaan Leopold. Terima kasih. Di sini saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Keperawatan, karena Fakultas Keperawatan sudah terakreditasi B. Untuk teman-teman yang belum mendaftarkan diri, segera mendaftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI hebat!